Ya, shalom Bapak Ibu Saudara generasi Lois Bali yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat generasi Lois yang sudah hadir di KKR dan doa 4 hari yang sungguh luar biasa. Walaupun saya merasakan bahwa Bapak Ibu Saudara, Oma Opa datang ini seperti masuk camp. Saya mengerti secara manusiawi, saya juga bisa merasakan bagaimana saudara terus dihajar dengan disiplin rohani. Karena Tuhan ingin supaya roh Bapak Ibu Saudara meskipun sudah lanjut usia tetap on fire, tidak kalah dengan anak muda. Dan sebelumnya saya minta maaf jika kaget Bapak Ibu Saudara, karena supaya dipersiapkan nanti tahun depan ulang tahun NCCI yang ke-7, maka generasi Lois khususnya dari Bali, justru mereka akan menjadi supporternya Tuhan yang akan membuat KKR dan doa ya untuk ulang tahun ke-7 tahun depan akan semakin dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini hamba-Mu boleh memberikan pesan walaupun melalui rekaman video kepada Harvest Lois Generation Bali. Kami bersyukur boleh kembali bersama-sama bersekutu membangkitkan imam-imam Lois di Bali. Sampaikan pesan-Mu, kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan kuasa dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari dengan cepat kita buka Ibrani 12 ayat ke-12. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Pagi hari ini saya memberikan judul pesan Tuhan adalah perbarui selalu kerohanianmu. Atau dalam bahasa yang lebih singkat ya, pembaharuan spiritual. Nah, itu ya, pembaruan spiritual. Bapak Ibu Saudara khususnya kaum Lois, sangat penting sekali kita mengalami pembaharuan spiritual. Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa manusia jasmaniku semakin hari semakin merosot. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa semakin hari manusia jasmaninya semakin merosot. Sebagaimana Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menolak penuaan, kita tidak bisa menolak kelemahan tubuh.
Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 12, kuatkan tangan yang lemah, lutut goyah. Saudara rata-rata oma, opa, ya, tangannya lemah, lututnya goyah. Kemudian ada yang dikatakan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Walaupun ini bermakna rohani, tapi ini kenyataan. Kadang kita ada yang pincang, tapi saya bangga meskipun tangannya lemah, meskipun lututnya goyah, meskipun agak pincang. Bahkan yang datang ke Malang memakai penyangga, tapi saudara tetap semangat melayani Tuhan, bahkan hadir di kota Malang, itu sesuatu yang membanggakan kerajaan Allah. Katakan amin, tepuk tangan buat para oma opa yang datang ke Malang, KKR 4 hari sungguh luar biasa. Walaupun saya melihat ada yang tidak lengkap, ada yang tidak penuh, saya tidak tahu mengapa, tapi biarlah mereka mengerti sendiri apa yang harus mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai keadaan fisik kita ini mempengaruhi pembaruan dari spiritual kita. Maka itu Rasul Paulus berkata, manusia jasmaniaku semakin merosot, ya, tetapi manusia batiniaku, ya, 2 Korintus 4:16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Jadi ada yang namanya pembaharuan spiritual terus. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berusia 72 tahun, wow, saya bayangkan pembaharuan terjadi luar biasa. Di usia 72 tahun, Bapak Ibu Saudara, rohaninya semakin kinclong. Dan itu yang saya harapkan terjadi kebangunan pada generasi Lois Bali. Jangan umur 72 rohaninya semakin merosot. Tidak, maka itu saudara yang rindu datang ke kota Malang, siapkan diri tahun depan, jangan kaget. Karena saya akan pacu rohani saudara, ya, seperti prajurit, ya, ngantuk tidak boleh, dengar firman harus sungguh-sungguh. Karena apa? Dibaharui, katakan bersama saya, dibaharui. Coba katakan kanan kiri, kamu harus dibaharui. Kamu harus dibaharui. Jadi jangan berkata bahwa Pak kami udah tua, ya Pak kami udah loyo, kami pincang. Ya udahlah biar anak-anak muda itu yang menyala-nyala. Tidak. Kami sudah lama dulu baca Alkitab, sekarang tua sudah enggak baca Alkitab. Saudara salah, harusnya saudara semakin berapi-api. Karena manusia rohanimu dibaharui terus, spiritualmu dibaharui terus. Jadi ibadah generasi Lois harus lebih hebat daripada ibadah anak-anak muda. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus membaharui ini? Yang pertama dikatakan, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok menjadi sembuh. Jadi saudara, yang pertama, saudara harus punya kerinduan untuk membangkitkan diri saudara. Bapak Ibu Saudara harus memacu diri saudara, ngerti. Kuatkan tangan yang lemah. Dan lutut yang goyah, itu artinya bukan berbicara secara fisik, tetapi semangat saudara. Bangkit, meskipun Bapak Ibu Saudara ada yang di kursi roda, ada yang memakai tongkat. Tetapi saudara menguatkan diri saudara, menguatkan keyakinan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya engkau menjadi sembuh. Dan itu yang dikatakan, luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi hal yang pertama yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan, bangun diri saudara sendiri. Motivasi diri saudara sendiri, motivasi sendiri. Encourage sendiri, jangan menunggu orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa di dalam Tuhan roh kita selalu dibaharui. Jangan pernah tawar hati karena mungkin fisik kita semakin lemah. Saudara, saya percaya kuasa supranatural Allah bekerja bersama saya masuk visi 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. 10 tahun ke depan saya percaya, lihat nanti Ibu Tuti sekarang umur mimpi 62. Nanti 10 tahun lagi 72, lihat pasti saudara akan semakin semangat, ya. Ibu
juga Liki 72, nanti lihat 10 tahun 82, tetap semangat, tetap bisa ke Malang, katakan amin. Yang kedua, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah senantiasa rindukan pertemuan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ini saudara, hidup damai dan kudus. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usia, mari rindukan kita setiap hari melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan sekedar di ruang doa, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang damai dengan semua orang dan hidup dengan kekudusan. Disitulah saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Supaya anak, menantu, cucu, cicit melihat Tuhan di dalam saudara. Ini penting. Jangan kita pandai khotbah, kita pandai doa, tapi kita tidak hidup damai dengan semua orang. Hidup kita tidak kudus, mulut kita tidak kudus. Ya, omongan kita tidak kudus, kita bikin perpecahan di tengah kelompok bersama-sama, kita membicarakan yang satu dengan yang lain, menimbulkan perpecahan. Saudara, meskipun saudara berdoa setiap hari, engkau tidak melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua ini sangat penting. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Yes. Yang ketiga, jangan sampai ada kepahitan. Hai oma opa, lupakan masa lalu. Jangan hidup dengan masa lalu. Trauma-trauma masa lalu harus disingkirkan. Jangan pernah generasi Lois yang di Bali ini menyimpan kepahitan. Bisa kepahitan masa lalu, bisa kepahitan hari ini. Bapak Ibu Saudara, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Sebab akar kepahitan ini bahaya. Saya tidak mau ada kepahitan di antara generasi Lois. Sehingga mencemarkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam persekutuan kita ini, ya, semuanya tidak memiliki kepahitan, tidak ada kerusuhan. Kerusuhan itu muncul karena ada akar pahit. Makanya saya minta pesan Bu Tuti, pilih orang-orang yang ke Malang yang tidak punya akar pahit. Jangan sampai ada akar pahit, pahit sama suaminya, pahit sama istrinya, pahit sama keluarga, pahit sama gereja atau apapun, kelihatan. Saya minta tolong nanti pendoa yang peka untuk melihat orang-orang ini punya akar pahit gak? Sebab kalau satu rumah nanti satu ada akar pahit, rumah itu banyak kerusuhan. Lebih baik disortir lagi. Ya, cari orang-orang yang tidak ada akar pahit. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami pembaruan rohani terus kalau kita tidak punya akar pahit. Akar itu saudara bisa 1 kilo, maaf 100 meter kok 1 kilo. Itu akarnya pohon kurma itu. Akar pohon itu bisa jauh dari pohon dan buahnya. Saudara, akar pahitmu mungkin 5 tahun yang lalu. Bisa 10 tahun yang lalu. Tapi buahnya hari ini masih muncul. Buang akar pahit, karena akar pahit itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara, orang yang punya kepahitan, hidupnya tidak berkenan dan dia tidak akan masuk surga dan dia tidak akan pernah terangkat. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah punya akar pahit. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang keempat adalah jangan punya nafsu rendah. Saudara, yang terakhir ini bahaya. Esau itu nafsunya rendah, dia punya hak kesulungan. Tetapi karena dia lapar,
Dia mencium bau sup kacang merah yang dibuat Yakub. Dia menyepelekan hak kesulungan. Esau berpikir, ya besok saya juga mati, buat apa hak kesulungan? Saudara tahu hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah berkat surgawi. Hak kesulungan adalah karunia Allah. Hak kesulungan adalah kesempatan untuk melayani. Hak kesulungan adalah kesempatan untuk berdiri sebagai pendoa syafaat. Hak kesulungan itu adalah kesempatan saudara bisa memuji Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, hak kesulungan untuk memperoleh harta kekayaan surgawi, duduk bersama Tuhan Yesus. Jangan karena nafsu yang rendah. Saudara tahu nafsu rendah? Nafsu rendah itu nafsu duniawi. Hanya gara-gara hal duniawi Anda tinggalkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kerajaan surga. Hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara mobil, hanya gara-gara emas, hanya gara-gara apapun yang sifatnya fana, saudara membuang kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara, khususnya generasi Lois, umur sudah lanjut. Kalau kita mau sampai pada 10 tahun ke depan, mari jaga. Jaga apa yang Tuhan beri. Jaga keselamatan yang Dia sediakan. Jaga kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Jaga dengan nyawa saudara. Jangan sampai terbuang saudara. Hanya gara-gara nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah, nafsu duniawi. Nafsu yang rendah adalah satu keinginan tubuh. Satu nafsu dari dalam diri kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya sangat rendah. Tidak sepadan dengan keselamatan yang kita punya. Tidak sepadan dengan kasih karunia yang kita punya. Tidak sepadan dengan status jabatan dalam pelayanan. Jangan saudara. Supaya saudara tetap pegang hak kesulungan dan hidup kita semua berkenan di hadapan Allah selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap 4 hal ini menjadi catatan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. 4 hal ini saya ulang sedikit ya. Yang pertama, bangun diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Yang kedua, mari tiap hari lihat Tuhan. Dengan cara apa? Hidup damai, jaga kekudusan. Yang ketiga, jangan ada kepahitan. Dan yang keempat terakhir, jangan punya nafsu rendah. Sampai berjumpa kembali bulan depan dengan semangat yang luar biasa. On fire terus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh mengalami pembaharuan rohani kami di usia yang semakin lanjut, semakin baru, dan semakin baru. Memberkati Ibu Tuti sebagai koordinator dan Pak Wawan wakil serta semua tim imam-imam dan generasi Lois semuanya. Supaya mereka tetap semangat walaupun mendengar khotbah melalui rekaman video ini. Kami percaya Bapak. Berkat urapan-Mu turun atas semua imam-imam-Mu yang hadir. Hamba minta kesehatan, panjang umur, kekuatan, bahkan kuasa supranatural Allah bekerja penuh di dalam kehidupan setiap imam-imam-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kami percaya pemulihan terjadi pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, katakan amin. Yang ada dalam pencobaan dipulihkan, katakan amin. Saat ini terimalah, buka 2 tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa kembali.